Kis, bagaimana menurut Pak Kis masalah belajar jarak jauh dengan sistem daring yang sekarang ini? Menurut saya memang itu tetap bermasalah. Meskipun kita semua harus memahami kondisi yang ada saat ini. Makanya secara pribadi saya menyampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh ini lebih efektif, lebih efisien itu melalui TV. Silakan kerjasama pemerintah ini dengan TV nasional atau lokal, atau TV pemerintah atau TV swasta. Karena itu bagaimanapun jelas hasilnya akan lebih baik. Nanti di sana guru-guru bisa belajar, orang tua bisa mengetahui, anak-anak bisa belajar, sehingga pasca pandemi ini akan didapatkan guru-guru yang qualified. Karena apa? Mereka sudah diajari bagaimana cara pembelajaran yang baik oleh guru-guru yang hebat di negeri ini untuk menjadi guru lewat televisi itu. Nah, selama ini pemerintah kan sudah menurunkan program POP. Kalau menurut Pak Kis sendiri sudah efektif nggak program seperti itu? Program POP sementara waktu kan di cancel ya, sementara waktu ini anggarannya dialihkan lah. Saya berharap dialihkan ini bukan untuk membeli paket data, itu nanti akan banyak sia-sianya lagi. Perlu diketahui bahwa permasalahan masyarakat tidak bisa belajar daring itu bukan hanya karena pakai data. Pakai data memang nomor satu. Nomor dua, fasilitas, sarana prasarana untuk pembelajaran itu yang belum punya. Kalau beli mahal, Android itu harganya mahal. Jauh lebih murah beli TV masyarakat daripada beli Android. Makanya kenapa saya kembali lagi menyarankan melalui televisi ini. Di samping itu masalah jaringan. Jaringan ini belum merata di seluruh pelosok negeri, tapi kalau televisi sampai pelosok negeri ini semuanya sudah ada. Makanya kembali lagi kalau masalah program POP-nya itu sementara di cancel dan anggarannya dialihkan untuk beli paket data. Saya sekali lagi menyarankan dipakai aja untuk program-program pembelajaran lewat televisi. Sebenarnya masalah substansi apa sih Pak Sis terkait dengan pendidikan di Indonesia yang sekarang ini perlu diperhatikan oleh pemerintah? Nah, yang dari POP ini, program organisasi penggerak ini yang dibidikkan guru, kualitas guru masih rendah, katanya begitu. Tidak memungkiri memang, tetapi ya tidak semua guru kualitasnya rendah. Tidak. Saya kembali lagi mengacu pada statementnya Pak Dahlan Ihsan. Di komunitas apapun itu 10% baik, 10% kurang baik, 80% floating, ngambang. Lah ini mungkin saja kalau harapannya pemerintah kalau ini digerakkan bisa menjadi baik semuanya. Tapi perlu diingat bahwa menggerakkan guru itu adalah menggerakkan manusia yang kental dengan unsur psikologis mereka. Makanya ya sementara waktu mungkin perlu kajian, tidak bisa serta-merta melaksanakan semacam itu. Apalagi tempo hari yang membuat polemik itu, yang menjadikan polemik itu banyak organisasi non kependidikan itu ikut masuk terpilih sebagai organisasi penggerak. Nah ini tentunya banyak yang mempermasalahkan, dianggap kurang relevan. Mbok ya universitas atau perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada kependidikannya itu yang dilibatkan, atau forum-forum MGMP atau lembaga sosial kemasyarakatan, katakan NU, Muhammadiyah, kemudian PGRI dan yang lain-lain, atau mungkin juga P4TK bisa juga dipakai untuk itu. Tapi itu polisi pemerintah, saya tidak ikut campur, cuma memberi masukan aja bahwa untuk menggerakkan guru ini perlu dipikir yang matang, dilakukan secara bermartabat, secara elegan, tidak hanya digerakkan satu sisi tapi sisi yang lain tidak diperhatikan. Harus ini secara komprehensif, bagaimana kesejahteraan guru, bagaimana fasilitas guru, bagaimana dukungan finansial atau dukungan sarpras dan lain sebagainya, ini harus semuanya ikut dipikirkan. Melihat kondisi seperti ini, mungkin ada rencana ke depan yang ada oleh Pak Kis? Iya, memang saya dengan saya buka channel YouTube ini, saya punya harapan bahwa saya akan aktif
untuk bisa mengajak teman-teman guru seluruh Indonesia ini bisa belajar bareng-bareng lah. Sebetulnya kalau ngomong masalah guru itu bukan masalah mampu dan tidak mampunya. Saya yakin semuanya mampu, sudah sarjana, sudah dapat ijazah kan mampu. Sebetulnya masalah yang terjadi pada guru itu adalah masalah mau dan tidak maunya. Nah, saya berharap dengan saya buka channel YouTube Dr. Mes Kehidupan ini, saya akan mengajak teman-teman guru semuanya bersama-sama bareng-bareng untuk belajar bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi guru yang qualified, guru yang diharapkan oleh siswa, guru yang diharapkan oleh bangsa dan negara ini untuk Indonesia ke depan agar lebih baik. Itu harapannya ya. Insya Allah mungkin mulai bulan depan saya akan semakin aktif untuk mungkin webinar, mungkin online YouTube dan lain sebagainya untuk program meningkatkan kualitas guru Indonesia. Bagaimana Pak Kis dengan program pemerintah memberikan bantuan BLT pada karyawan swasta yang gajinya di bawah 5 juta per bulan, dan untuk guru swasta bagaimana? Apa juga dapat? Ya, pikiran positif saya sederhana aja, mungkin memang pemerintah itu sudah menganggap kita gajinya layak. Ya mudah-mudahan jadi doa semacam itu, mungkin gajinya sudah cukup, sudah sejahtera, bisa mencukupi kebutuhan mereka. Ya saya berdoa mudah-mudahan itu menjadi sebuah kenyataan. Namun sebetulnya di saat pandemi semacam ini ya guru swasta itu paling terdampak, paling kena dampaknya. Kebutuhan mereka juga bertambah, apalagi dengan model pembelajaran daring, mereka juga mau tidak mau harus beli alatnya, beli pulsanya. Satu sisi HR atau gaji tiap bulan itu tidak tentu, karena sekali lagi banyak sekolah-sekolah yang tidak mampu menggaji gurunya. Nah, untuk itu tetap kita harus berhusnudzon, berprasangka baik kepada pemerintah, bahwa mungkin satu saatnya nanti, kalau tidak sekarang, pemerintah akan mengalokasikan anggaran khusus untuk guru swasta. Insya Allah mudah-mudahan ini didengar. Kalau kita mengembangkan pikiran positif, bagaimanapun juga pemerintah sudah berbuat kepada rakyatnya. Yang saya khawatirkan justru memang kalau ada pikiran negatif, kalau ada sesuatu yang kenapa guru ini tidak mendapatkan BLT itu dari kacamata negatif, mungkin. Ya mudah-mudahan tidak ini. Kalau dianggap guru itu bahwa orang Indonesia KW sekian, yang gak patek butuh, tidak seberapa perlu untuk diperhatikan, atau mungkin belum bisa menghargai profesi guru, atau mungkin sudah menganggap guru itu mampu menangani dirinya sendiri, kebutuhan sendiri. Nah, kalau yang terjadi itu bahwa kenapa kita sebagai guru swasta yang penghasilannya jauh daripada karyawan swasta itu tidak diperhatikan karena memang kita itu dianggap lapisnya bawah, tidak penting. Ya ini yang susah, naudzubillah. Mudah-mudahan tidak semacam itu. Ada yang mengatakan kepada saya, Pak, guru kan mestinya juga bisa dapat, guru kan mestinya bisa katut program ini kalau guru itu punya BPJS. Karena memang pendataan atau syaratnya dapat bantuan yang 600.000 per bulan itu mereka yang terdaftar di BPJS. Nah ini semestinya yang jawab bukan saya, semestinya saya cuma mengingatkan saja. Tidak banyak, bahkan sangat sedikit lembaga pendidikan atau yayasan swasta yang mampu mengikutkan para gurunya di program BPJS. Jangankan mengikutkan guru-gurunya di program BPJS, gaji guru tiap bulan itu aja bisa saja, sudah alhamdulillah. Ini mudah-mudahan sebagai pengingat kepada mereka-mereka yang di atas sana. Di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tepatnya Undang-Undang Guru dan Dosen, Pasal 14A itu menyebutkan
guru memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Artinya kalau menurut saya ini ya di atas UMK, kalau menurut saya. Dan jaminan kesejahteraan sosial. Mestinya yang mengikutkan guru-guru ini di seluruh republik ini untuk ikut di BPJS Ketenagakerjaan misalnya, itu mestinya ya pemerintah. Nah, kalau sekarang pemerintah memberikan bantuan, yang dapat bantuan adalah mereka-mereka yang punya keanggotaan BPJS, mestinya guru juga dapat. Kalau pemerintah melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 2005 ini. Artinya sekali lagi bahwa momen ini, kesempatan ini ya mudah-mudahan ini sekaligus membuka kita semua, khususnya pengambil kebijakan, bahwa guru swasta, sekali lagi guru swasta ini kehidupannya jauh di bawah standar kebutuhan minimal. Ya untung saja mereka sudah bisa survive, mereka sudah yakin bahwa yang namanya rezeki itu adalah dari Tuhan. Bagaimanapun cara mereka hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang jelas mereka yang jadi guru sudah berpuluh-puluh tahun sekalipun dengan gaji yang minimal sekalipun, tetap sampai saat ini masih menjadi guru.